Chapter 9. Rencana Raihan. Di kamar, Raihan sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan dua orang tuanya. Juga sang kakak yang menghabiskan waktu liburnya dengan mengasah ilmu dari kedua orang tuanya yang sama-sama berprofesi sebagai seorang dokter. Sudah lewat dari jam pulang, ucapnya gusar. Berjalan ia ke jendela, menyingkap tirai yang hanya terbuka separuh saja. Pandangannya tertuju keluar jendela ke halaman depan rumah, menunggu kedatangan mereka yang dinanti. Tak seberapa lama, terlihat sebuah taksi berhenti di depan pintu pagar rumah. Ia terus memperhatikan siapa gerangan yang akan keluar dari dalam taksi itu. Yang pasti, tentulah itu bukan kedua orang tuanya. Saat ternyata yang keluar adalah adiknya, Zahra, ia pun berlalu dari jendela secepat kilat. Dengan tergesa-gesa, ia keluar dari kamar, menuruni tangga, dan melewati ruang tamu depan. "Loh, mana yang katanya mau kamu beli?" tanya Raihan, manakala memperhatikan tidak ada apa-apa yang dibawa di tangan Zahra. Cewek itu cukup tersentak, teringat dengan alasan yang ia buat saat menolak pulang bersama, memaksa otaknya berpikir keras, memberikan jawaban secepatnya tanpa jeda terlalu lama sehingga Raihan tak menaruh curiga. "Oh, itu ada di Mariska," jawabnya asal. "Kenapa ada di dia?" tanya Raihan tidak puas, juga tidak suka. Itu terlihat jelas pada nada suaranya, juga tampangnya. "Karena kita belinya patungan," jawab Zahra asal. "Patungan? Kenapa patungan? Emang kamu gak pegang uang?" cerca Raihan sangat tidak senang. "Kenapa sih kak kalau patungan? Sebagian yang aku butuhkan itu tidak boleh beli ngecer, jadinya aku patungan sama dia," kata Zahra memberi penjelasan. "Oh, menurutku jangan terlalu akrab sama itu anak. Kalau sama Hana aku masih setuju aja," kata Raihan membuat pengakuan akan ketidaksukaannya pada Mariska. Alis Zahra menyatu, memacingkan mata kala menatap kakaknya penuh tanya, menuntut sebuah alasan apa yang mendasari. Padahal selama ini Mariska tidak mencari-cari masalah. "Apa alasan kakak gak suka sama Mariska?" tanyanya dengan berani. "Dia itu bakal ngasih contoh gak benar ke kamu. Prestasi akademiknya juga sama sekali tidak memuaskan. Tidak banyak mengikuti kelas ekstra. Mungkin hanya melukis itu saja. Dan kakak jamin dia gak akan bertahan lama di kelas melukis. Kalau terus berteman sama dia, prestasimu bakal menurun," kata Raihan mengungkapkan alasannya sekaligus menasehati. Zahra enggan memberi tanggapan. Berjalan ia melewati Raihan yang berada di ruang tamu. Merasa diabaikan, Raihan menyusul di belakang. Ia terus memberikan kuliah terbukanya pada Zahra hingga telinga cewek itu tak mampu menampungnya lagi. Tepat di pertengahan tangga, Zahra menghentikan langkah kaki menaiki tangga. Menoleh ia ke belakang, menatap tajam kakaknya, Raihan. "Sekalipun Mariska itu buruk, tapi dia gak pernah mempengaruhi aku. Dia itu sebenarnya pintar, hanya saja malas belajar. Stop menilai dia jelek kalau belum mengerti luar dalamnya. Apa masalahnya kakak? Apa Mariska berbuat salah sama kakak? Deket aja tidak," kata Zahra meluapkan kekesalan. Seusai berucap yang tadi, Zahra tidak menoleh lagi. Berjalan ia menaiki tangga menuju kamarnya dengan kemarahan yang sudah mencapai dada. Raihan masih terdiam, menyaksikan kepergian adik perempuannya dari pandangan. Cukup lama ia mematung, memikirkan kata-kata tadi dilontarkan Zahra. Hingga tak disadari, kedua orang tuanya dan juga Faisal sudah kembali. Mendapati putra nomor 2 mereka berdiri mematung di pertengahan tangga. Mulut Ibu Hazlina tidak betah hanya mengatup saja. "Raihan," panggil Ibu Hazlina sekaligus menegur. Raihan tersentak. Kepalanya berputar 170 derajat ke belakang, menoleh pada ibunya dan juga ayah serta kakaknya di bawah sana. "Kenapa sama kamu sayang?" tanya Ibu Hazlina, memecahkan kebisuan yang masih membungkus mulut putranya. "Oh, itu mah Zahra,"
main kabur aja habis ngomong sama aku, kata Raihan. Tidak memiliki ide, harus memberikan alasan yang lain lagi. Emang apa yang kalian omongin kok sampai Zahra ninggalin kamu sendirian di sana? Sambung Pak Fadil langsung mencerca. Raihan tersenyum, sementara otaknya masih bekerja mencari jawaban yang tepat, jawaban yang tidak berdampak, baik baginya apalagi bagi adiknya Zahra. Gak ada Pak, kita cuma bercanda, dia kabur duluan habis ngerjain aku, kata Raihan memberi jawaban paling aman buat dirinya dan juga adiknya Zahra. Oh, seru Pak Fadil, kewaspadaannya turun level. Teringat akan suatu rencana yang ia susun sewaktu jam istirahat di sekolah. Raihan menuruni tangga dengan cepat. Ia menghampiri kedua orang tuanya dan juga Faisal yang belum kebagian kesempatan untuk buka mulut. Kenapa lari? Kayaknya ada sesuatu ini, seru Faisal berusaha menebak apa yang ada di otak adiknya tersebut. Iya, tapi gak berkaitan sama kamu, kata Raihan yang langsung mendapat teguran dari ayahnya Pak Fadil. Raihan, sejak kapan kamu mengubah panggilan ke kakakmu? Tegurnya dengan suara tegas membunuh keberanian Raihan yang masih di level 2. Iya Pak, maaf, kadang kita menempatkan diri sebagai teman, kata Raihan masih berkilah. Berteman itu bukan ide yang buruk, tapi panggilan tetap tidak boleh diganti, sanggah Pak Fadil tak sependapat. Mengerti akan terus berlanjut, Ibu Hazlina mengambil peran sebagai penengah bagi mereka, juga peredam terhadap ketegangan sikap sang suami yang dinilai terlalu ketat. Sudahlah, Mama sama Papa mau ke kamar dulu. Hai Papa sayang, kata Ibu Hazlina menyela agar drama tidak berlanjut. Namun baru saja selangkah kaki mereka berjalan, Raihan menghentikannya. Faisal menyunggingkan senyum. Adik Raihan ini ada udang di balik batu, Ma. Coba lihat mimik wajahnya, ujar Faisal menggoda. Ada apa Raihan? Papa capek ini, buruan ngomong, kata Pak Fadil sungguh kaku dalam bersikap. Papa ini ada apa sayang? Sambung Ibu Hazlina, lagi-lagi menjadi penawar kekakuan Pak Fadil. Itu Raihan minta dibelikan sepeda gunung, ungkap Raihan tidak berbelit-belit karena sang ayah tidak suka yang demikian. Papa pikir ada apa? Ya sudah bilang sama mamamu. Papa ke atas dulu, ujar Pak Fadil memberi tanggapan hambar seperti biasanya. Akhirnya Ibu Hazlina tertahan di lantai 1 sementara suaminya Pak Fadil berlalu dari hadapan mereka. Ibu Hazlina mengajak kedua putranya duduk santai di ruang keluarga, lanjut mendengarkan keinginan Raihan yang hanya sepenggal-sepenggal saja tadi. Kenapa tiba-tiba pengen sepeda gunung? Tanya Faisal yang menaruh curiga. Itu mau ikut goes kayak teman-teman pas akhir pekan ini, jawab Raihan santai, terbawa alur cerita yang ia inginkan. Mama buruan belikan ya, kata Raihan setengah memohon pada Ibu Hazlina. Faisal, bawa adikmu beli nanti, kata Ibu Hazlina memberi jawaban. Setelah itu ia berlalu dari sana, menyusul sang suami yang mungkin sudah leya-leya di dalam kamar. Mama, panggil Raihan lagi. Ada apa lagi sayang? Sahut Ibu Hazlina. Itu Zahra, belikan juga ya, nanti khawatir pas aku punya, dia kepengen juga, kata Raihan dengan berani. Faisal, kamu belilah juga biar bisa goes sama adik-adikmu, ujar Ibu Hazlina menuruti keinginan Raihan. Kalau kakak sampai ikut bisa kebongkar ini rencana, ucap batin Raihan mulai cemas akan rencananya yang sudah disusun rapi. Kenapa kamu? Tanya Faisal agak curiga. Enggak apa-apa, aku ke atas dulu, jawabnya dan berdiri segera. Belum juga melangkah tangannya sudah disambar oleh Faisal. Ia menyunggingkan senyum, kemudian melepas cengkeraman tangan itu, tapi tidak untuk melepaskan Raihan, sebaliknya menyambar pundak sang adik. Aku juga mau ke atas kali, ujarnya. Bersama-sama mereka menaiki tangga menuju kamar masing-masing. Sementara begitu masuk kamar tadi, pintu Zahra tutup rapat. Tidak hanya itu, ia kunci itu pintu agar tak ada yang bisa menerobos masuk. Detik berikutnya, ia mulai menghubungi nomor kontak Mariska lebih dulu.
Tentu karena anak itulah yang kurang bisa menahan diri. Iya siap Tuan Putri, akan aku lem ini mulut sampai lengket, selengket-lengketnya, sahut Mariska dari ujung sambungan. Oke, aku tutup dulu, mau nelpon Hana, kata Zahra selanjutnya. Setali 2 uang, Hana siap tutup mulut. Namun pasti ada sogokan untuk itu. Pamrih banget kamu sama teman, seru Zahra geram. Bukannya begitu, karena tutup mulut itu perkara tak mudah, banyak godaannya, kata Hana berkilah. Intinya tetap sama, harus ada imbalan tutup mulut. Intinya kan tetap sama, Jeng, celoteh Zahra dengan suara meninggi. Tertawalah Hana, menikmati kedongkolan Zahra yang naik ke dada. Sampai ketemu besok, jangan lupa ya, seru Hana masih meniup angin kemarahan. Dasar teman tak berempati, aku sumpahin kamu bakal tergila-gila sama cowok, kata Zahra mengeluarkan sumpah serapah. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.